Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari Jumat teman-teman semuanya. Selamat datang di kanal resmi Badan Narkotika Nasional Kota Batam. Kembali lagi bersama saya Khairina Fatimah Khairuddin atau akrab disapa Rina, dan saya merupakan penyuluh narkoba di BNN Kota Batam ini. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai ketahanan keluarga sebagai sebuah unit, sekarang saya akan memaparkan tentang ketahanan pribadi teman-teman masing-masing menghadapi narkoba, khususnya teman-teman yang masih berusia remaja. Untuk info lebih lanjut, yuk simak bagian berikut ini. Ketahanan remaja terhadap narkoba seperti yang telah didefinisikan oleh BNN adalah kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindar dari, dan juga menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Semakin tinggi ketahanan diri kamu, semakin tinggi pula kesempatan kamu terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Istilah ini datang dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk mengukur indeks ketahanan masyarakat. Setelah menyusun alat ukur untuk mengukur aspek tersebut di masyarakat Indonesia, bidang pencegahan BNN RI memutuskan untuk kemudian mengerucutkan fokusnya terhadap ketahanan diri pada remaja. Lalu kok BNN RI lebih mengkhususkan ketahanan diri ini pada remaja? Hal ini dikarenakan karena remaja merupakan fase perkembangan manusia yang merupakan peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, di mana banyak gejolak perubahan yang terjadi baik secara biologis maupun psikologis. Perubahan dramatis yang dihadapi pada masa remaja ini dapat menjadi faktor pemicu beberapa remaja untuk kemudian mencoba-coba narkoba. Di antaranya adalah faktor sosial berupa pengaruh teman sebaya. Agar remaja tidak menjadi penyalahguna, maka perlu dilakukan upaya pencegahan yang sesuai. Salah satunya dengan membentuk ketahanan diri remaja menghadapi narkoba. Nah, tanpa teman-teman sadari, ketahanan diri ini sudah pasti kalian mulai mengembangkannya sedari kecil. Dimensi atau aspek yang memengaruhi ketahanan itu ada 3. Self-regulation atau regulasi diri, assertiveness atau asertif, dan juga reaching out. Pertama-tama, yuk kita bahas tentang self-regulation. Self-regulation atau regulasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengontrol impuls, emosi, dan juga pengaruh lingkungan terhadap diri kita sendiri. Singkatnya, sebagaimana baiknya kamu bisa mengontrol diri kamu dari pengaruh luar maupun pengaruh dalam. Indikator-indikator yang dapat kalian perhatikan dari dimensi ini antara lain, yang pertama, mengontrol impuls dan emosi. Yang kedua, mengontrol pengaruh lingkungan terhadap diri. Yang ketiga, menyadari pemikiran sendiri. Yang keempat, menyadari dan menggunakan sumber informasi yang diperlukan. Dan yang terakhir, merasa memiliki kewajiban dan juga menyelesaikan tugas sekolah. Berikutnya adalah dimensi assertiveness atau asertivitas. Aspek ini dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan apa yang diinginkan atau tidak diinginkan secara langsung kepada orang lain dengan tegas. Singkatnya, kamu mampu tidak secara langsung dan tegas menegaskan hal yang kamu inginkan. Lalu kalau misalnya bisa, bagaimana dengan hal yang tidak kamu inginkan? Nah, untuk mengukur dimensi ini, kamu sebelumnya harus bisa melakukan 3 hal atau 3 indikator tersebut. Yang pertama adalah mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan. Yang kedua, mengutarakan secara langsung apa yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi secara langsung, terbuka, dan juga jujur. Dimensi yang paling terakhir adalah reaching out, yang kami sering artikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan hubungan dengan orang lain. Jadi, apakah kamu merupakan orang yang bisa menerima tantangan atau menggunakan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kamu? Anti-Drug Scale atau ADS merupakan alat ukur BNN untuk mengukur ketahanan diri, dan di dalamnya mereka menentukan beberapa indikator untuk dimensi reaching out. Antara lain, yang pertama, dapat menerima tantangan dan mengambil kesempatan yang diberikan. Yang kedua, meningkatkan hubungan dengan
serta menghargai hak dan perasaan orang lain. Yang ketiga, menganalisis risiko dari sebuah masalah serta dapat bangkit dari masalah dan keterpurukan yang dihadapi. Nah, setelah mendengarkan pemaparan di atas, apakah teman-teman sudah memenuhi indikator-indikator dari ketiga dimensi tersebut? Apabila belum, kira-kira aspek apa saja yang masih harus ditingkatkan? Tapi gimana sih cara kita meningkatkan ketahanan diri ini? Nah, untuk cara-caranya kita bisa melihat di akun Instagram maupun Facebook dan Twitter BNN Kota Batam. Tautan sudah Mimin taruh di deskripsi video di bawah, jadi kalian bisa klik kalau misalnya tertarik untuk membaca lebih lanjut. Selain itu, bagi teman-teman yang ingin menyelam lebih dalam mengenai topik ketahanan diri ini, dapat mengunduh buku panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja dari Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI. Dan juga dapat teman-teman unduh di situs resmi PPID BNN yang linknya sudah saya taruh di bawah ini. Nah, apabila ada teman juga yang ingin bertanya-tanya seputar topik ini maupun seputar topik ketahanan keluarga minggu lalu, silakan untuk meninggalkan komentar di bawah video ini dan saya akan insya Allah usahakan untuk menjawab satu persatu. Selain itu, yuk subscribe dan nyalakan notifikasi supaya selalu bisa mendapatkan update dan video informatif dari kami seperti ini. Terima kasih and I'll see you soon.